Selamat siang, perkenalkan saya Beda Arini, Kepala Sekolah dari SD Kristen Sunodia. Pada siang hari ini, saya ingin memberikan pengalaman saya sebagai seorang kepala sekolah dalam peranan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Ada beberapa hal yang saya lakukan berkaitan dengan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya melaksanakan ini bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada siswa. Tujuannya adalah agar semua kemampuan, potensi yang dimiliki pendidik maupun peserta didik bisa optimal, sehingga diharapkan akan tercipta situasi, kondisi, lingkungan yang kondusif yang membuat semua warga sekolah bisa nyaman belajar dengan baik. Adapun beberapa hal yang saya lakukan berkaitan dengan praktek baik yang sudah saya laksanakan selama saya memimpin SD Kristen Sunodia. Yang pertama terhadap guru. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja saya harus melakukan penilaian, baik penilaian kinerja maupun penilaian pembelajaran. Dan kepada para siswa, saya juga melihat potensi dan berusaha mengembangkan potensi yang ada. Untuk guru, apa yang saya lakukan? Yang pertama, berkaitan dengan penilaian kinerja. Saya melakukan supervisi. Supervisi saya yakin semua kepala sekolah sudah melakukan. Namun dalam hal ini dan untuk tahun ini, saya melaksanakan supervisi yang agak berbeda. Adapun yang melatar belakangi mengapa saya melakukan supervisi versi seperti ini adalah karena saya melihat ketika saya melakukan supervisi di mana saya berada di dalam kelas, saya melihat ada kecenderungan beberapa guru tidak dapat mengajar dengan maksimal. Mungkin karena ada saya, jadi ada kecenderungan mereka tidak leluasa dalam mengajar. Lalu adanya keterbatasan waktu, dalam arti ketika saya harus melakukan supervisi dan saya berada di dalam kelas, kalau satu hari saya bisa mensupervisi 7 guru, berarti banyak sekali waktu yang harusnya saya bisa laksanakan untuk mengerjakan pekerjaan lain menjadi tersita. Melalui supervisi versi online, saya bisa membuka video-video pembelajaran yang mereka kirimkan kapan saja. Dan saya bisa dengan jelas melihat secara detail apa yang mereka lakukan. Adapun supervisi yang saya minta pada saat ini kepada mereka adalah masing-masing guru membuat video pembelajaran. Jadi mereka mengirimkan video pembelajarannya kepada saya. Lalu saya akan melihat video pembelajaran itu, lalu saya akan memanggil satu persatu dari guru untuk sama-sama mengamati apa yang sudah guru-guru tersebut lakukan. Saya akan meminta pendapat dari guru tersebut untuk melihat dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, apa yang sudah baik, yang menjadi kekuatan, ataupun yang mungkin masih kurang dan perlu diperbaiki. Dan saya lakukan terhadap 27 guru saya yang ada. Dari 27 video yang nanti masuk, itu akan saya pilih. Lalu dari beberapa itu akan saya tayangkan pada saat kami melaksanakan komunitas belajar secara umum. Dan video-video itu nanti akan kami mintakan tanggapan dari para Bapak Ibu Guru. Sehingga Bapak Ibu Guru bisa belajar dari video masing-masing guru. Kemudian untuk mengembangkan potensi yang lain dari guru, yaitu bagaimana meningkatkan literasi guru, saya mengadakan kegiatan yang namanya bedah buku. Bagaimana bedah buku ini? Seperti apa? Jadi, saya menyiapkan satu buku. Satu buku misalkan
itu terdiri dari 5 bab. Setiap guru mendapat 1 bab dan masing-masing guru itu akan mempresentasikan bab-bab tersebut. Lalu kami akan menentukan 1 hari di mana hari itu dipakai untuk kegiatan bedah buku. Setiap guru melalui PowerPoint-nya akan menjelaskan bab-bab dari buku yang sudah kita tetapkan sebagai bahan bacaan. Jadi dalam waktu mungkin 1 sampai 1,5 jam, guru-guru bisa mendapatkan informasi dari sebuah buku. Sehingga kadang-kadang guru yang malas membaca buku, melalui kegiatan ini mau tidak mau mereka terpacu untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Lalu apa yang saya lakukan terhadap pembelajaran kepada siswa? Saya melihat beberapa dari siswa saya itu memiliki kemampuan menggambar dan menulis. Saya punya impian bahwa sekolah Sunodia harus bisa menghasilkan sebuah buku literasi yang ditulis dan menjadi karya siswa-siswa. Nah, untuk itu saya membimbing mereka dalam proses pembuatan dan penulisannya. Kami membuat cerita bergambar dan itu kami lakukan di setiap kami pulang sekolah. Dan kelak kami berharap buku itu bisa dicetak, bisa diterbitkan dan dijadikan sebagai salah satu buku yang ada di perpustakaan. Nah, mungkin itu beberapa best practice yang sudah saya lakukan dan saya berharap bisa menginspirasi teman-teman sesama kepala sekolah. Mungkin banyak kekurangannya, tetapi lewat kekurangan kita bisa jadi lebih hebat. Terima kasih. Berikut ini saya akan menayangkan beberapa tanggapan berkaitan dengan kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu untuk supervisi melalui video, lalu untuk kegiatan bedah buku, serta tanggapan peserta didik terhadap pengembangan potensi bakat mereka dalam membuat buku bergambar. Menurut pengalaman saya ketika disupervisi dengan hadirnya kepala sekolah dan tanpa kepala sekolah. Jadi ketika hadirnya kepala sekolah itu saya merasa terlihat harus lebih sempurna, sehingga saya gugup dan saat terlaksananya supervisi tersebut terkadang ada beberapa yang tidak sesuai. Jadi supervisi tanpa hadirnya kepala sekolah itu menurut saya lebih bagus karena supervisi tersebut kita harus mengirimkan dalam bentuk video. Nah, mengapa saya katakan lebih bagus? Karena saya lebih percaya diri, lebih ekspresif, dan lebih kreatif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Manfaat bedah buku buat saya pribadi sangat banyak. Antara lain dengan adanya bedah buku, saya menjadi tahu beberapa isi buku. Yang berikut dengan bedah buku bisa menumbuhkan minat baca saya pribadi. Nah, selain itu dengan membedah buku, saya menjadi lebih banyak lagi perbendaharaan katanya. Jadi, bedah buku is the best. Menurut kalian, kegiatan ini ada manfaatnya nggak? Sangat bermanfaat. Nah, nanti Ibu mau tanya nih pendapat Clara, Gaby, dan Kathleen satu persatu ya. Menurut kalian, lewat kegiatan yang sudah kita desain untuk menghasilkan sebuah buku, Ibu mau minta tanggapan Clara dulu, kayak apa? Pendapat saya, kegiatan ini sangat bagus karena saya bisa meningkatkan skill gambar saya menjadi sangat bagus dan saya juga bisa membuat buku bergambar. Saya senang dalam kegiatan ini karena saya bisa menjadi penulis dari kecil. Saya suka dengan kegiatan ini karena saya bisa belajar membuat buku dan menulis ceritanya.